Ketus apa yang nyakitin nih? Dari Salsabila nih ya TikToknya. Kita dapat screenshotnya ya. Yang di rumah pada panik takut perawannya dia ambil botol. Maksudnya ini kacau nih guys. Kita lihat setelahnya ya. Ketus apa yang itu adalah ketusuk botol cuka sampai masuk UGD. Apanya yang ketusuk guys? Luar biasa, bisa botol cukanya, nggak tahu ya botol cukanya seperti apa ya. Biasanya botol cuka itu pasti lonjong dan lancip gitu ya. Dan ini ketusuk sampai masuk UGD. Gila, ini apanya yang ketusuk gitu loh ya kan. Aduh, ini tanda-tanda kelakuan akhir season ya, orang-orang akhir season dunia ini guys ya. Aduh, kayak gini aja di-share kan. Lalu ada tulisan lagi nih, kenapa sih cowok kalau abis ditolak langsung ngejauh? Padahal kan bisa temenan. Begini ya teman-teman. Begini ya cewek-cewek sekalian, adik-adik di luar sana, para cewek-cewek yang kenapa bingung kenapa cowok itu kalau ditolak langsung menjauh. Ini alasannya guys, ini alasannya ya. Itu karena sebenarnya cowoknya bener-bener sayang dan cinta banget sama kamu, makanya dia menjauh. Justru kalian harus hati-hati dengan cowok-cowok yang sudah kalian tolak tapi masih bisa menjadi teman kalian ya. Kenapa? Itu karena mungkin itu artinya bahwa rasa sayangnya atau rasa cintanya sama kamu itu nggak sebesar atau sekuat yang kamu pikirkan ya guys ya. Makanya dia masih bisa menjadi teman kamu. Dan sebaliknya, jika dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu, dia nggak akan bisa jadi teman kamu lagi. Karena apa? Karena sakit guys. Karena sangat menyakitkan. Kenapa sangat menyakitkan? Karena di saat cinta kita ditolak, rasa kasih sayang kita ditolak, itu kita betul-betul hancur ya. Hati seorang laki-laki itu betul-betul hancur dan gak bisa kembali utuh seperti semula ya. Bagaikan kertas yang sudah diremes gitu kan, terus dilebarin lagi, itu gak bisa mulus seperti awalnya guys. Jadi mereka harus pergi, karena kalau tidak pergi mereka sendiri yang akan tersakiti, karena mereka mengetahui mereka nggak akan bisa mendapatkan kamu gitu loh ya, para cewek ya. Jadi itu alasannya, oke? Dan lalu ada foto ini lagi, yaitu adalah Mas Gunawan dari Sukabumi datang ke Kediri dengan menyewa rental mobil untuk menemui perempuan yang dikenalnya melalui media sosial. Namun sesampainya di Kediri, ia tidak tahu alamat perempuan tersebut. Nah ini lagi guys ya, kita sebagai laki-laki harus gimana ya, harus pintar ya. Kita nggak boleh terlalu percaya dengan harapan-harapan yang diberikan oleh seorang perempuan kepada kita guys. Kita harus hati-hati. Jadi kita harus merencanakan semuanya dengan matang, dengan utuh dulu ya. Jangan seperti Mas Gunawan. Tapi bukannya saya menyalahkan Mas Gunawan ya. Sebenarnya Mas Gunawan ini adalah korban ya, kasihan Mas Gunawan ini. Tapi seandainya gimana ya, saya nggak ngerti juga gimana kronologisnya dia bisa datang ke sebuah kota, yaitu ke Kediri. Tapi setelah sampai di kota tersebut, dia malah nggak tahu alamat pasti rumah yang ingin dia tuju atau alamat pasti ceweknya yang ingin dia temui itu guys ya. Jadi kenapa dia bisa datang ke sebuah kota tapi malah nggak tahu di kota itu dia harus kemana lagi gitu loh. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Mari kita cek kolom komentarnya nih ya. Oke, jadi ada komentar nih dari Muhammad Asrofi nih ya. Di PHP-in kayaknya, temenku ada kayak gitu, katanya kalau sudah sampai nanti dikasih alamatnya, alasannya si cewek gak ngasih, katanya takut gak serius. Waduh, ini ceweknya gimana sih mikirnya nih? Kan sudah bener-bener datang, maksudnya gimana ya? Ini agak ini agak memusingkan guys. Alasannya si cewek gak ngasih, katanya takut gak serius. Gimana logikanya ini sebenarnya guys? Takut gak ngasih, takut gimana nih? Takut gak serius, gak dikasih karena takut gak serius. Terus kalau gimana cara mau tahu dia serius kalau gak dikasih alamatnya gitu, kayak kan? Malah cuma dikasih tahu kotanya doang guys. Setelah sampai di kotanya malah di ghosting mungkin ya, nggak diblokir atau gimana, jadi nggak di chat lagi kan, malah nggak tahu alamat aslinya ya. Seperti ini nih yang aneh ini guys. Jadi kalian sebagai seorang laki-laki, kita ini tidak terlalu kita tidak boleh percaya serta-merta dengan apa yang perempuan katakan gitu. Jangan terlalu percaya dengan omongan perempuan guys. Kalau kalian ingin melihat isi kepala perempuan tuh, kalian harus perhatikan kelakuannya guys. Harus perhatikan kelakuannya, jangan kalian dengarkan omongannya. Omongannya bisa sembarang, bisa A, B, C, D, tapi kelakuannya bisa Z, X, Y, bisa yang lain-lain guys. Jadi kita harus waspada ya, tidak boleh terlalu percaya dengan janji-janji manis perempuan guys. Seperti ini contohnya nih, Mas Gunawan dari Sukabumi ke Kediri itu nggak deket loh guys. Jadi sudah sampai situ pun, sampai Kediri malah bukannya dikasih tahu sama ceweknya alamat rumahnya, malah nggak tahu. Aduh, ini sangat aneh nih guys. Jadi kita sebagai laki-laki kita harus pinter-pinter untuk
ya tidak terlalu ngesim ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menganggap perempuan itu sempurna ya. Perempuan itu sama kayak kita, kayak laki-laki, bisa bohong juga ya kan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang viral nih guys, yaitu ada seorang laki-laki ya yang memutuskan untuk membatalkan acara pernikahannya 1 hari sebelum acaranya dimulai nih guys. Jadi ini ada berita aja, kita langsung simak aja beritanya. Anjas Septiawan tampak kecewa. Rencana pernikahannya dengan Donna yang telah disiapkan jauh-jauh hari batal terlaksana. Anjas memutuskan membatalkan pernikahan tepat sehari sebelum acara berlangsung. Padahal undangan sudah dicetak. Keputusan Anjas bukan tidak berdasar. Dia kesal karena seluruh permintaan calon istri dan keluarganya sudah dipenuhi. Mulai dari uang mahar 35 juta rupiah, emas 2 suku, dodol 10 loyang, wajik 20 loyang, dan seserahan mencapai 10 juta rupiah. Gila guys, sudah sebanyak itu yang dikasih, tapi masih belum merasa cukup ya pihak mempelai perempuan ya. Dan sepertinya masih ingin minta lagi seserahan atau mas kawin atau mahar atau terserah ya. Pokoknya semua yang dikasih itu sepertinya masih belum cukup nih guys sama perempuannya nih ya. Namun karena masih dianggap kurang, pihak wanita meminta tambahan lagi 6,7 juta rupiah untuk biaya sewa tenda resepsi. Pihak pria sudah menyiapkan 6 juta rupiah, namun saat ingin diberi, pihak wanita menolak menerima karena kurang 700 ribu rupiah. Buset, sudah kan itu dia kurang uang 6,7 juta buat sewa tenda dan lain-lain untuk acara ya. Dan sudah dikasih sama pihak laki-lakinya 6 juta. 6 juta guys, agar untuk apa ya, untuk menyewa tenda itu ya, kan kurang 700 ribu tuh. Itu bukannya ditambahin kayak sama pihak keluarga perempuan atau gimana, tapi malah nggak diterima dan ditolak guys, karena alasannya kurang 700 ribu. Ini niat nikah gak sih? Ini perempuannya niat nikah gak sih? Ini perempuannya cuma bisa menuntut aja ya, kok nggak mau ikut-ikutan bantu ya? Padahal kurang 700 ribu doang loh guys. 6,7 juta, cowoknya sudah ngasih 6 juta, sisa 700 ribu, bukannya ditambahin kayak dibantuin gitu, malah ditolak, alasannya kurang guys. Bukan hanya menolak, calon pengantin wanita juga sempat membentak calon ibu mertuanya. Nggak cuma ditolak, tapi calon ibu mertuanya pun dibentak guys. Ini pemantiknya ya, ibarat apa ya, kalau ini adalah senjata api, ini pemicu pelatuknya guys. Membentak ibunya tuh pelatuknya untuk menembakkan pembatalan acara ini guys ya. Hingga membuat Anjas memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Dibatalin, bagus, betul. Dia minta uang tua aku itu gara-gara Masalah duit 700 masalah tadi. duit 700 tadi pendaan. Tadi kan ya. Ya 700 Kan dipenuhin juga sudah. 700 ribu itu ya? 700 ribu itu untuk apa? Gimana coba cerita apa dia yang dipintanya bisa kurang 700 ribu itu kak? Awalnya Pertama sudah kita kasih uang berapa? Ya, duit mahal. Berapa itu kak? 35 juta. 35 juta sudah Mahar 35 juta, oke. kasih. Nah, Terus? 700 ribu itu Apalagi Itu sisanya. sisa-sisa duit. Dia tuh minta tambahan 5 Tambahan juta. untuk ini sewa box ini kan, sama duit ayam di ini juga loh. Tambahan. Karena pria merasa tertipu karena pihak wanita belum mendaftarkan rencana pernikahan ke kantor urusan agama. Bahkan Oh, sekalinya pihak keluarga perempuan belum mendaftarkan pernikahan itu ke KUA guys. Gimana nih, lo kok bisa? Emang bisa ya acara duluan terus daftar KUA-nya nanti atau gimana? Harus daftar KUA dulu atau gimana ya? Aku belum paham guys. Maaf ya guys, saya juga belum pernah menikah nih. tidak ada tenda pernikahan yang dipasang di lokasi resepsi. Tak mau kehilangan Oh, pria Palembang membatalkan pernikahan, ternyata mempelai wanita sudah gagal nikah 4 kali guys. 4 kali cewek ini gagal menikah guys. Dan mungkin sama Mas ini mungkin yang kelima ya. Kok bisa gitu loh? Kok menurut kalian gimana guys? Perempuan model kayak gini nih kok ada gitu loh. Sampai 4 kali gagal menikah. Dan ternyata yang kita tahu beritanya itu adalah sama Mas ini yang membentak mertua dan juga membentak calon mertua alias ibu dari calon laki-lakinya itu. Dan ternyata juga masih minta kekurangan yang lainnya guys ya, dari uangnya itu guys ya. Dan ini ternyata sudah 4 kali gagal menikah.
Padahal sudah semuanya seperti sudah ada loh guys, tinggal menikahi tapi nggak jadi loh. Ternyata belum didaftarkan ke KUA karena uangnya kurang katanya. Ini bener-bener di luar nalar, di luar logika ya. Kok ada ya yang seperti ini gitu loh. Ini guys ya, jadi sebagai seorang laki-laki kita harus waspada terhadap perempuan-perempuan yang seperti ini guys. Yang mungkin di awalnya baik dan manis banget kan, tapi ternyata setelah mau dinikahi aja sudah seperti ini. Belum kalau sudah menikah seperti apa kan jadinya. Nah ini untung aja ya, untung aja Allah telah membuka sifat asli perempuan ini sama laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut tidak jadi menikahinya ya. Bayangkan aja kalau jadi menikahinya, terus bagaimana pernikahannya kira-kira itu? Kehidupan rumah tangganya apakah akan lancar-lancar aja atau bakal banyak tuntutan-tuntutan yang lebih mengerikan lagi dari sebelumnya ini ya, sebelum menikah ya? Gitu guys. Ya. Kita itu harus waspada guys, waspada.